Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sekali lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia al-mukarram Kiai Haji Abdul Ghafur Gofar Kiai Haji Abdul Ghafar kasepuhan urang nu aya di Cibalong. Mudah-mudahan guru urang, kiai urang sing dipasihan kesehatan, amin, sing dipasihan kabarokahan, amin. Lebih-lebih kita semuanya mendapat berkah dari beliau, amin, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para ulama, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Segenap para pejabat, Bapak Dewan, Bapak Kepala Desa, Bapak Bambang, Dewan Terjadi. Kenaon Pak? Yang penting bacager terjadi. Mudah-mudahan Pak Bambang beserta istri selalu dalam lindungan Allah. Amin. Panjang umur. Amin. Ila yaumil kiamah. Amin. Batur manggeus paraeh juga Pak Bambang doang serangan. Yang mulia, yang kami hormati Bapak KUA yang sama-sama kita muliakan. Hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Babin Katipmas, ada Bapak Babinsa. Terima kasih Pak, hatur nuhun geus ngagendong. Sebenarnya mambung digendong-gendong gitu izin geus kolot. Tapi ge Babinsa tadi bari ngageder gendong umuy tah. Koreng ge galak ge garang ge beungeut ka Arifa naik panggung ngageder urang ya. Geus ngahareosan bena ceuli minta barokahna, amin cek umuy amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Babinsa sehat panjang umur, amin. Amin. Yang umuy hormati
yang sama-sama kita muliakan qori kita, mudah-mudahan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menambah keberkahan dalam ngaji bersama. Segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan jerih payah perjuangan, keringat, tenaga, materi yang sudah dituangkan untuk ini acara dari panitia senantiasa dibalas oleh Allah dengan balasan surga yang paling tertinggi nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang muliakan jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah wa iya mumuy pengajian wa gendongna dua sebenarnya mah. Tadi hiji Linmas, kedua Babinsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan walaupun eta Linmas hirup nangen di jalan doang di ditu tuh. Pan Linmas mah pan dina sakira acara gedena berpengaruh lamun cek jamaah teh mah. Tapi ge padahal mah pengaruhna gede eta Linmas. Lamun awal Linmas di jalan kacakan eta parkir. Benar? Karena mudah-mudahan eta Linmas panjang umur barokah dunia akhirat. Kesepuhan nu umum dimuliakan tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, mudah-mudahan Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha hidup, Allah yang maha dari segala-galanya, maha yang merasa kaya di dunia ini, Allah yang lebih kaya, yang merasa tinggi jabatannya di dunia ini, Allah yang maha tinggi. Kita yang hadir hari ini ialah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang dibimbing datang ke majelis ini pertanda bahwasannya Allah mencintai kita semuanya. Dan mudah-mudahan kembali Allah kumpulkan setelah kita meninggal dunia, dikumpulkan di surganya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi yang Allah Isra Mi'rajkan, kepada Nabi yang Allah muliakan di alam dunia, kepada Nabi yang Allah sebut-sebut namanya dengan para malaikat, kepada Nabi yang Allah gerakan hati manusia untuk menyebut nama beliau. Beliau Nabi yang agung, Nabi yang sempurna, Nabi paling suci sealam dunia, ialah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak bergeser sedikit pun di hati kita untuk mencintai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kelak di yaumil kiamah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang agung dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah urang katimu deui ngaji deui sampai mau mikir waktu Ibu Rina, Ibu Rani apa Ibu Rina? Rani. Ibu Rani cek istri teh babak Ibu Rani ngundang deui cek umuy jelema di tengah bosenan gitu tuh. Alhamdulillah pan tadi teh jelema dia mah insya Allah senang ngaji kabeh. Amin. Sebetulnya tausiah materi yang disampaikan oleh para penceramah sebenarnya mah isinya mah eta-eta keneh bae. Bener tak? Pencerahan manapun isinya mah eta-eta keneh bae, peringatan Isra Mi'raj ya eta-eta keneh bae. Cuman kalau yang hadirnya, yang diundangnya, penceramahnya
retorikanya, penyampaiannya pun beda. Termasuk Mumuy diundang kemari ke Bogor, kan kebal iya karak berapa balik 2 poin lah karak balik di Bogor. Cek Mumuy teh ngomong di Bogor bapak ibu, di Bogor mah loba kiai, loba penceramah, loba kiai luhur, kiai gede kunaon ngundang duleutik. Dikitukan Mumuy ke panitia. Sampai ayah panitia ngomong doang kieu apa? Buku mah kami geus musyawarah. Kita ini sudah musyawarah. Tahun ini mengundang penceramah yang jamnya kelasnya kelas tinggi. Oh, kelas tinggi cenah ge ngundangnya mah Mumuy. Pas datang Mumuy eta ka Bogor aya ibu-ibu nyeletuk ngomong kieu. Cenah kelas tinggi ja pendek di eta mah. Paneta lain. Bener keneh bae. Ya Allah. Tapi alhamdulillah karena tujuan kita ngaji mudah-mudahan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an itu mencakup beberapa penjelasan. Salah satunya menjelaskan sejarah riwayat atau salah satunya yaitu mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul. Kalau kita lihat Bapak Ibu, salah satu mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang paling terbesar salah satunya adalah peristiwa perjalanan Isra Mi'raj. Naon Bu? Isra Mi'raj. Naon Bu? Isra Mi'raj. Lain comronya Isra. Jadi dengan lima comro. Kalau kita lihat Bapak Ibu, setelah mukjizat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, mukjizat yang terbesar setelah Al-Qur'an adalah perjalanan Isra Mi'raj. Kalau kita berbicara Isra Mi'raj, jangan diukur dengan akal, ulah diukur ku logika yang adat istiadat manusia biasa. Iya mah kahayang Allah, ini mah maunya Allah. Dalam jangka waktu sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke Sidratil Muntaha, terus sampai menghadap Allah, balik deui cuman sepertiga malam doang. Menurut logika orang mah teu nyampe, otak orang mah dangkal. Oi. Ya hampura bari diuk ieu ceramahna. Tadi nama rek lelumpangan sabab suku Mumiker. Ini ada penggawa makanya tadi request ke panitia. Minta jodoh. Iya jodoh. Baik temen diuk tadi pada jodohan penuang untuk anak gantung udah suku. Penggal eta kada suku. Kalau tadi jodoh. Sebulan aja jengkok. Hah? Pokoknya nama eta meren. Neum jawab aja jodoh. Deklik. Alhamdulillah. Tapi jangan salah, walaupun ini bangku kelihatannya nggak mahal, tapi ini legend. Orang tua Mumuy sampai sekarang masih punya bangku kayak begini. Bahkan Mumuy kalau di rumah jarang mau duduk di kursi jok, duduknya di sini. Kalau lagi makan ini apa bakar singkong, ya. Makanya sukses selalu yang di rumahnya masih bakar singkong. Insya Allah hidupnya sehat. Amin. Tapi laban kalau baan makan ayam geprek, cilor, insya Allah loba penyakitan eta. Sebab eta mah serba instan kabeh. Kayaknya lebih benar kita Pak di rumah bakarnya bakar ubi, bakarnya bakar singkong, bakarnya bakar talas,
Insya Allah itu lebih menyehatkan di tubuh, lebih tenang kepikiran. Laman duitnya boga 1 M hanya hona. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj ini mengandung hikmah yang begitu besar. Syekh Syafiuddin Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rafiq Al-Maktum, beberapa penjelasan beliau menjelaskan Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril naik satu kendaraan yang disebut dengan buruk atau barkun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ini disebut dengan Isra. Kalau naik namanya Mi'raj, dan ayatnya tadi Khori sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-ayah wallahu a'lam bil muradi. Pagahan kiai, pagahan ustad, bisik mumuy ceramah maca ayatna pabelit. Pagahan karena ge budak leutik pan. Mumuy pernah ceramah maca hadis jeung Qur'anna pabelit. Dicarekanan ku kiai. Aya menyarekanan. Tarima mumuy. Karena ge masih belajar ieu. Lain gagah ieu ceramah doang ieu lain gagah. Ku sabab ieu panitia ngondang penceramah nu doang ieu ngisi kekosongan. Bener jeung sebenarnya tujuan mah ngewirid, ngaji, silaturahmi. Ieu mah ngisi kekosongan bae. Pak Lurah. Alhamdulillah, Pak Lurah na keren jasa. Nyentrik. Perlu dibahas plastik berarti tadi. Teman-teman pakai plastikan kue kadang-kadang. Ampun aja kalau. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad dibawa malaikat Jibril naik buruk turun di Masjidil Aqsa yang sekarang disebut dengan Baitul Maqdis, yang saat ini ingin diperebutkan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ingin menguasai Baitul Maqdis, ingin menguasai daerah Masjidil Aqsa. Padahal waktu mikir seeta datang tadinya ke pendatang, lain tuan rumah. Biasa memang kadang-kadang pendatang sok di hulu. Kalau mana tak pendatang ongko, buku mah pendatang termikir. Hari pendatang mah kudu loba mikir, kudu loba rumasa, karena di pendatang. Kadang-kadang aneh, di mana orang pendatang yang susah horeng. Di mana tak? Kayak orang betul-betul orang di pendatang di Lampung. Mikir. Kurang ya, lain jangan Lampung, jangan Sunda orang itu, jangan di Jawa Timur, di Jawa Barat, kurang susah horeng. Benar? Ya Allah. Entah kenapa dari sejak zaman dulu yang namanya pendatang kadang-kadang terlalu baru masak. Aneh tak? Termasuk salah satunya wataknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu pendatang di Baitul Maqdis, di lingkungan Masjidil Aqsa di Palestina. Pendatang, tapi liciknya dia musir. Dia mencoba untuk mengeluarkan orang-orang Palestina. Nauzubillah, mereka ingin meluluh lantakkan orang-orang Palestina. Sampai Donald Trump, Presiden Amerika keluar yang terpilih ya. Mungkin cenah oke, orang-orang Palestina bakal dikirim ke Indonesia. Ngeunah amat saya ngomong. Sebab kunaon? Sebab dia orang Yahudi ingin menguasai daerah Palestina. Nauzubillahi min. Ada apa hubungannya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Satu, Masjidil Aqsa adalah salah satu sentral dulunya sebelum Nabi Muhammad sholat menghadap ke Ka'bah, maka Nabi sholatnya menghadap ke Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Ya. Bahkan Nabi bilang menyampaikan jangan terlalu sering berpergian kecuali ketika
ya cek bahasa Sunda mah kieu ya ulah maksakeun ngalempangan ka jauh kecuali kana tilu tempat hiji Masjidil Haram kedua Masjidil Nabawi. Aqsa nu katilu Masjid Nabawi dipaksakan ya Allah bu lamun ibu boga emas ibu punya emas nih ibu jual emas untuk berangkat umroh untuk berangkat haji mangga cek Kangjeng Nabi ulah maksakeun lalempangan kecuali lalempanganna kana tilu tempat ieu oh boleh nggak maksain ke Masjidil Haram berangkat umroh ngejual tanah boleh yang penting tanah sendiri jangan tanah orang ya bu terus muncul pertanyaan begini ada yang muncul pertanyaan begini Mumuy boleh nggak kita berangkat umroh atau haji sedangkan kita masih ada hutang lu wajib kayak mikiran bayar hutang heula ulah mikiran umroh doang paham bu bu belegedegan dia hayang mangkat haji jeung umroh hutang bagi mana-mana selfie mega gayaan kepikiran hutang eta si eta ya mana eta ya Cibalo apa jangan Insya Allah orang sini nggak begitu amin ya robbal amin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah sampainya Nabi di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad bertemu dengan ruh-ruh para rasul ruh-ruh para nabi Nabi Muhammad memimpin salat sunnah dan disitulah Nabi Muhammad mendapatkan gelar Imamul Anbiya pemimpinnya para nabi walaupun nabi terakhir tapi nabi saat itu Allah izinkan untuk menjadi imamnya para anbiya dan rasul istimewa Nabi Muhammad subhanallah setelah itu Nabi Muhammad dibawa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh Nabi Muhammad naik ke langit pertama dibawa oleh malaikat Jibril pertama Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam kenal ibu-ibu Nabi Adam hah? Kenal Nabi Adam gimana kenalannya ayah cenah Adam tetangga kami atau kenalan pak bu Bimurni ngarang Nabi kenalan bagus ya Adam Idris Nuh Saleh Muhammad ya Zulkifli Yahya Isa malah ngarang malaikat los ulah tuh los Jibril, Mikail, Israfil asal ulah Ijroil bayar yang penting jangan Ijroil nggak umum kebetulan memang di WRT ini kebiasaan punya pengajian rutinan setiap bulan sekali kebetulan ada panitia namanya Ijroil suka menggalangan dana wah aku kabur kabeh jelema Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam pas dilihat Bang Ijroil kabur orang boleh kasih nama anak yang memang untuk dinisbatkan kepada para nabi boleh mengikuti nama-nama malaikat boleh tapi yang umum-umum aja yang nggak umum jangan alhamdulillah ini nama Mumuy hampir mirip dengan nama kiainya kalau Kiai Abdul Ghaffar kalau Mumuy Abdul Mukti kalau Mumuy mah cuma nama khasnya doang tanda-tanda orang Sunda Mumuy Cecep apalagi Aceng Akang ke Sunda eta apa bikang na Lilis Titin Uus Sarmina Arhona Sunda eta bener gak? Hah? Ayo sabos Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah Nabi Adam Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam
Ibu, Nabi Adam dilihat oleh Nabi Muhammad. Kalau noleh ke kanan tersenyum, kalau noleh ke kiri bersedih. Kira-kira kunaon eta? Kunaon eta kira-kira? Nabi Adam melihat ke kanan, beliau tersenyum. Melihat ke kiri, beliau bersedih. Ternyata Bapak Ibu, di sebelah kanan ada kaum yang disebut Ashabul Yamin. Di sebelah kiri ada kaum yang disebut Ashabul Shimal. Nabi Muhammad bertanya, wahai Abul Basar, wahai bapak manusia. Bapak orang kan Nabi Adam, jadi orangnya keturunan Nabi Adam. Tapi itu pecah-pecah orang mah. Jadi lamun orang ngaku keturunan Nabi Adam, ulah keluut isin. Jeung dulur mah, jeung urang dulur kabeh ieu. Ari ngaku keturunan Nabi Adam tapi lamun cenah gelut beda aku keturunan Nabi Adam, berarti lain keturunan Nabi Adam. Cek jelema Amerika teh, cek jelema luar negeri teh, urang ieu salah satu kembang biak dari monyet. Nauzubillah, tergantung mau ngambil pelajaran yang mana. Ya. Tuh, nauzubillah. Ya bro, Nabi Adam ditanya, ya Abul Basar, kenapa engkau melihat ke kanan menangis? Siapa sih yang di sebelah kanan ini? Siapa yang di sebelah kiri ini? Maka kata Nabi Adam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sebelah kanan ini adalah anak cucuku yang selamat di dunianya masuk surga. Ini yang disebut Ashabul Yamin. Yang sebelah kiri ini anak cucuku ya Muhammad, yang dia ahli neraka Ashabul Shimal, orang yang celaka. Nauzubillah Bapak Ibu. Kunaon si Nabi Adam eta sedih? Kenapa Nabi Adam sedih? Sebab Nabi Adam nggak tega ngelihat anak cucunya masuk neraka. Kenapa Nabi Adam sedih? Sebab kenapa Nabi Adam itu bahagia? Karena Nabi Adam senang anak cucunya masuk surga. Lamun bahasa orang nama kia bahasa sederhana nama. Pak Bambang, Pak Bambangnya. Pak Bambang dia bukan dalam kumui, Pak Bambang baik. Lurah bisik kesinggung balik baik ke lurah. Maaf ya Pak Lurah. Contoh sederhana kia ya. Anu nyieun rieutna Nabi Adam, anu nyieun Nabi Adam sedih bahagia. Contoh Pak Bambang boga anak 10. Boga anak 10, anu 5 mah sukses kabeh, anu 5 mah belum kabeh. Contoh. Maaf ini Pak Bambang, turun seeutik bela. Supaya kadeuleuh luhur saeutik. Diuk di bangku pendeknya sakadeuleuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Maaf ini Pak. Ieu mah keur bahasa Sunda na heulanya. Sunda bae heula ieu mah. Pak Bambang boga anak 10. Mumu yakin Pak Bambang eta kana anakna karunya kabeh. Kolot mana sih itu karunya ka anak yang gak incuk? Bener teh? Kolot boga anak karunya ka anak, boga incuk lebih karunya ka incuk. Boga cicit lebih karunya ka cicit. Bener? Tuh Masya Allah, ari kolot depan ari oyot yang namanya nenek kakek ke cucunya ku kolotna marek meli mobil-mobilan di cerek kanan. Ulah jajan baik bener bisa didahar. Kamu kerpak pengajian ke mau dagang tangga baris ya. Dulu tuh anu lihat kan kolot teh eta anak pendudukan itu bahaya dulu penceramah. Bener tak? Ya mohon maaf, kalau orang tua marahin anak, kalau anaknya jajan terus, beda dengan kakek dan nenek. Nih jajan, nih cu ke warung, nih cu duitnya itu mumi ngerasain dan nenek mumi dulu waktu mumi masih kecil. Karena mumi malah menti dibere duit ku indung jeung ku bapak, lamun teu dibere duit ku emak ku bapak lompatna ka oyot. Benar. Nancep oyot. Ka mana muy? Ka dieu ka oyot. Boga jajan dah henteu ieu nalana kutang. Ibu-ibu baheula bapak dengan duit teh kutang. Makana jalan nu kacopetan. Jangan baheula mah. Mohon lagi.
Ya Allah. Maaf ini Pak. Begitulah Nabi Adam Pak Babang. Begitulah Nabi Adam Pak Lurah. Sedih sebenarnya ngelihat cucu anak cucunya masuk neraka. Tapi di sisi lain bahagia ngelihat anak cucunya masuk surga. Dan itu pelajaran buat kita bagi orang tua supaya kolot untuk sombong. Boga anaknya sukses, untuk gede hulu, jaya anak dan boloon. Paham tuh maksudnya? Supaya ulah sombong loh di antara anak anu sukses di ayah anak anu boloon. Gitu maksudnya ulah sombong. Maksudnya mah mereka pelajaran ke urang mereka hikmah. Ya Allah, artinya dari sebanyaknya kelebihan pasti ada kekurangan gitu. Benar? Benar? Ih, Masya Allah, sakasat-kasat lurah, seganteng-gantengnya lurah pasti ada kurangnya. Kamu lama tidak bayar duit ke pamajikan, kurang banget ke pamajikan. Betul. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Sikat. Ya, naik Nabi Muhammad. Tetapi sebelumnya Nabi Adam mengucapkan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku mengakui kenabianmu, aku mengakui bahwasannya engkau adalah utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik, singkat cerita, Nabi Muhammad dibawa ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Isa. Setelah itu sama Nabi Isa, Nabi Yahya mengucapkan bahwasannya aku mengakui kenabianmu wahai Rasulullah. Naik lagi ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Idris. Terus lanjut singkat cerita, ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun adalah kawan dakwah, saudara daripada Nabi Musa alaihi salam. Sebab Nabi Musa itu nabi yang mohon maaf lisannya agak cadel. Tahu cadel? Cadel. Nyebutkan nama cadel teh lamun di lembur urang mah nyebutkan rok lok dan lok. Benar tak? R lain R nama R. Cadel. Maka salah satu yang menjadi penerjemah, penyampai lisan dari Nabi Musa ya Nabi Harun. Naik lagi ke langit yang ke berapa? Kelima. Ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Mohon maaf kalau ada yang kebalik. Ya. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Bu, Nabi Yusuf, nabi yang salah satu terkenal ceritanya di Al-Quran. Bujang nikahin janda. Siapa bu? Nabi Yusuf. Bujang nikahin janda. Siapa? Siti Zulaikha. Ih, Masya Allah, Bapak Ibu, Nabi Yusuf tahan mental, Nabi Yusuf tahan uji, walaupun Siti Zulaikha udah buka-buka. Oh, Nabi Yusuf ditarik-tarik perempuan, Siti Zulaikha udah mempenjarakan Nabi Yusuf, dibawa ke kamar eta Nabi Yusuf. Siti Zulaikha narik bajuna eta Nabi Yusuf, ke Siti Zulaikha can dekat ke Allah. Muka baju Siti Zulaikha tetap ke Nabi Yusuf tegoyah tenan, coba lah melurah mereka. Aduh, cek lurah dia lanjutkan, gaskan. Murah benang nih Pak. Kalau aku urang ya kelurahnya. Nah, Pak Siti Zulaikha termasuk istri raja yang cantik Pak. Gelis. Cuangkung gede irungna mancung, matanya belok-beloknya panjang, pahenol. Gelis. Aku urang ditarik-tarik ke kamar mah, urang ngejongkeng lo aya ge. Nabi Yusuf mah oh enggak goyah. Makanya Nabi Yusuf tuh gantengnya istimewa, gantengnya luar biasa. Kerennya Nabi Yusuf gantengnya itu Pak. Orang jelek duduk sama Nabi Yusuf jadi ganteng. Hebat Nabi Yusuf mah. Jadi cahayana eta nempel cahayana beda jeung urang. Urang bapaknya geus kasep diuk jadi orang jadi goreng.
nama kalau laki-laki Yusuf supaya ganteng berkah, amin ya rabbal. Tapi sebelumnya dibacain surat Yusuf, Mui bilang sama istri Mui, Uma biasain kalau habis sholat baca surat Maryam sama surat Yusuf. Alhamdulillah istri Mui masih istiqomah walaupun sibuk ku pengajian kadieu kaditu baik. Alhamdulillah eta istri Mui dipasihan sehat, panjang umur, kuat sampai ke Jawa kaditu nya. Masya Allah sampai ayah panitia ngomong kia ke istri Mui, bu anaknya nges disusuan Ica acara anaknya mereng panitia di Jawa Itu dia. berkahnya semoga pemajikan gedenya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Abu-abu. Pokoknya mau orang pengaji ini mah hehehe baik. Kerja supaya orang sehat kabehan, amin. Setelah itu Nabi Muhammad naik katimu di langit jagenep katimu Nabi Musa alaihi. Nabi Muhammad naik ke langit ke-6 dibawa malaikat Jibril dengan buruknya. Ketemu dengan Nabi Musa, Nabi yang tinggi besar, tapi Nabi yang salah satunya dari kalangan Bani Israel. Dia akademis. Nabi Musa itu akademis, Pak. Loba tanya, termasuk salah satu Nabi anu loba tanya ya Nabi Musa. Tapi nanya anu barokah, nanya ahli ilmu, lain cuma nanya kepo doang lain. Nabi Musa itu Nabi yang akademis, kritis. Setiap ada satu perkara pasti beliau tanya. Termasuk terkenal tuh di Quran bareng sama Nabi Khidir alaihissalam. Naik perahu dibolongin sama Nabi Khidir, komen Nabi Musa. Ayat imah dibolong, komen Nabi Musa. Ayat budak nanti kudu udah dicekek. Lalu Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa komen nih. Kenapa Nabi Musa demikian? Karena secara fikih, dia mah kurang belajar baik mah. Secara fikih, kalau sesuatu hukum tidak ditanyakan, kenapa bakal ribet? Benar Nabi Musa, tapi juga tidak disalahkan Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Khidir alaihissalam ingin menyampaikan hikmah, lamun jadi murid ulah loba tanya. Gitu maksudnya mah. Lamun keur nyantri jeung kiai ulah loba tingkahnya ini itu. Geus ngaji beh heula bener. Ngaji. Ulah loba tanya insya Allah. Nabi Musa akademis, makanya salah satu Nabi yang bisa diajakin ngobrol, diajakin berpikir masalah sholat 50 waktu ya Nabi Musa. Ulak balik dari 50 jadi 40, dari 40 jadi 30 terus. Kata Nabi Musa, ya Muhammad ya Rasulullah, dapat oleh-oleh apa? Sholat berapa waktu? 50 waktu. Dipakai 50 kali. Cok Nabi Musa, Muhammad, umat mana yang mau bakal sanggup? Umat aing dengan jual lampu gede. Sholat dah rese. Kudu eta umat dia laletik. Laletik awakna tapi gede adatna. Ilmu urang eta. Ngambil apa? Terkadang memang Mui gitu kiai pernah diomongan kieu. Pas Mui di pondok keleutik keneh. Di pondok Mui itu kadang ngilangin waktu di pondok di pesantren Pak Lurah. Di pondok itu Mui kadang jam 9 malam setelah selesai ngaji Pak Giu jeung guru di pondok almarhum Bapak Kiai Haji itu Bagus Firdaus itu Bagus Syafi'i. Jadi kata Kiai Mui, kata guru Mui bilang, Mui belajar tawaduk, belajar ikhlas, belajar sabar. Uhun Pak, Mui manggilna Bapak. Kunaon Bapak ngomong doang gitu. Biasana kadang-kadang urang ieu awakna leutik kategede adatna.
Jadi dipikir-pikir bumi heeh. Iya. Justru kadang-kadang lagi awaknya malah gede di anak dong. Sudah lebih gede. Betul. Coba. Tapi memang benar orang, kita memang orang kita mah. Terus jadi DPR, hayang jadi bupati, terus jadi bupati, hayang jadi gubernur, terus jadi gubernur, hayang jadi presiden. Eta orang, terus buka duit 100 juta, hayang 200 juta. Terus bukan 200 juta, hayang deh. 200 juta, terus sampai kaluhur sampai can paek mah. Hayang deh. Makanya guru wina nasihatana kitu, nyahuan beureun dieu. Guru wina nyahuan. Ieu ge leutik awak nu hayang mau gede. Gitu maksud guru nama. Alhamdulillah. Maka kata Nabi Musa, kurangin minta sama Allah. Nabi Musa, nabi-nabi yang dahulu juga sama Pak, sebetulnya sholat ya? seperti kita. Cuman sholatnya nggak 5 waktu, ada yang cuman duhur, ada yang cuman asar, ada nabi dengan umatnya, ada yang sholat cuman subuh, ada yang cuman sholatnya di bagian malam, ada yang cuman maghrib doang, ada yang sholatnya nabi dengan umatnya cuman isya doang. Ternyata itu nyampe ke kampung kita di Cibareng, ayo maghrib doang, isya itu subuh 12, nyampe ke dia torenya. Ayah anu dohorna itu asarna doang. Ayah kesalaki nu kitu Bu Ayah. Ayah. Coba tunjuk nu mana kesalaki sih. Insyaallah. Singkat cerita karena udah siang. Bapak Ibu, singkat cerita Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, setelah ketemu Nabi Musa, Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih kepada Nabi Ibrahim. Sebab kenapa? Sebab doanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Satu-satunya nabi yang lahir di kota Mekah cuma Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain lahirnya di Baitul Maqdis, di Palestina. Nabi yang lahirnya di lembah panas, di lembah yang luar biasa, cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihi. Makanya Nabi Ibrahim diikat dalam salat, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Singkat cerita, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, cek malaikat Jibril teh, ya Rasulullah, kami mah cukup sampai di dia doang, lantur kena tersanggup asup kana hiji alam ieu mah. Bapak Ibu ulah ngabayangkeun Allah eta aya dina alam ieu, alam itu ulah eta mah lain otak urang mau nyampe. Allah mah teu butuh tempat, Allah mah teu butuh tempat duduk, Allah mah tidak membutuhkan singgah sana, sebab yang menciptakan singgah sana Allah, yang menciptakan tempat Allah. Jadi Allah tidak butuh tempat. Di situ tidak terlalu detail penjelasannya, hanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu Allah menyampaikan salam terbaiknya kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad mendapatkan penghormatan yang terbaik dari Allah. Nabi Muhammad mau ngarasakan sorangan baik, hayang dirasakan kukabehan. Namun cekang jeung Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Luar biasa Nabi Muhammad mah. Nabi Muhammad mambung boga nikmat dihakan ku sorangan doang. Nabi Muhammad mah teu boga sifat pelit, teu boga. Nabi Muhammad mah resep kana nu ngaran babagi kana kahadean. Nabi Muhammad salah satu nabi menjadi penopang bagi orang-orang yang gak mampu. Bu, Nabi Muhammad itu nabi menjadi tempat bersandarnya orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa. Nabi mah deuketna jeung jelema-jelema kitu tah. Lain jeung pejabat, henteu Nabi mah teu bangga deukeut jeung pejabat, biasa bae. Biasa bae palurah. Nabi Muhammad bapadahar raja-raja anak mere peti emas sepertinya. Nabi Muhammad henteu silau, biasa bae. Sebab Nabi Muhammad bukan mewariskan itu. Bukan artinya nggak boleh punya jabatan. Nabi Muhammad seorang pimpinan, tapi Nabi Muhammad tidak menunjukkan kepemimpinannya. Justru Nabi Muhammad memang ngeutin sabdiukna jeung sa Abu Hurairah. Abu Hurairah teh saha? Abu Hurairah eta miskin, sahabat Nabi anu miskin. Lamun Nabi imam, lamun Nabi teu
Nanti dulu. Nanti Lu dulu. luhur orang iya. Rumahnya Dewan dia mah. Iya Pak Dewan dia. Kalau bisa Pak Dewan nih, insya Allah masyarakatnya soleh-solehah semua Pak Dewan. Amin ya robbal. Terus gampang lah dari dahar Bapak Dewan. Lu penting banget. Bener yung dongking senang masyarakat ya. Bener gak? Bener gak? Walaupun orang tidak ada duit 100.000 hiji ewang ya. Ente naon? Ku pejabat-pejabat lu penting pejabat daek datang ngaji PK meresep. Bener? Setuju? Kalau bari-bari duitnya meresep. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka puncak yang paling terbaik Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setelah itu para malaikat yang mendengar mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya kalau kita menyembah Allah salat ketinggalan ya maca salawat, ketinggalan ya maca at-tahiyatul mubarakatus terus bisa baca ke orang sadayana eta. Tujuanna naon? Tujuanna ieu salah satu penyambung ketika Allah bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah. Maka kata Nabi as-salatul mi'rajul mu'minin, Isra Mi'rajnya orang mukmin adalah dengan salat. Yuk jadikan salat sebagai mi'raj kepada Allah. Yuk jadikan salat sebagai Isra dan Mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ku sabab mumuy geus jejorokan doteng lapar urang tutup bae hayu ku istighfar barang-barang astagfirullah rabbana astagfirullah ya rabbi zidni ulah balalik heula meureun ke ditutup ku doa ku guru-guru urang ku kiai-kiai urang. Insyaallah mudah-mudahan anu sancan balik ngadoa bareng insyaallah rezekina lancar. Amin. Hutangna lunas. Amin. Namun balik teh heula can sancan ngadoa nu didoakeun hutangna nambahan bae. Tiap poe datang tukang nagihan kapok pokona mah. Insyaallah hampura mohon maaf apabila ada khilaf salah penyampaian mumuy, kurang sopan dari penyampaian mumuy, kurang sopan dari tata krama mumuy, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Lurah, Bapak Bambang, Bapak Dewan, Bapak Wadin, tokoh, para ulama, para kiai, para ustadz, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Allahumma fiqh wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.